Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Oke, di video kali ini saya akan mereview salah satu anime yang cukup bagus yang saya tonton pada musim ini dan ingin saya rekomendasikan kepada kalian. Anime tersebut berjudul High Card. Anime ini merupakan salah satu anime original yang digarap oleh studio Hibari. Ceritanya sendiri ditulis oleh Hikaru Muno dan Homura Kawamoto yang merupakan kreator dari seri Kakegurui. Anime ini bergenre action fantasi dengan unsur superpower di dalamnya. Dari visualnya mungkin kalian menebak jika anime ini sepertinya berkaitan dengan perjudian atau kasino. Tapi ternyata anime ini tidak menceritakan tentang perjudian seperti Kakegurui. Lalu bercerita tentang apa anime ini? Anime ini menceritakan tentang perebutan sebuah kartu remi spesial bernama X Playing Card. Kartu remi tersebut diperebutkan karena memiliki kekuatan khusus. Akibat suatu kejadian, kartu-kartu tersebut tersebar ke seluruh negeri dan dijadikan rebutan. Di sini latar tempatnya bukan di Jepang ya, melainkan di sebuah kerajaan bernama Forland dan terdapat 4 wilayah besar yang diambil dari jenis kartu remi, yaitu wajik, keriting, sekop, dan hati. Anime ini sendiri berfokus pada seorang remaja bernama Finn Oldman yang dibesarkan di sebuah panti asuhan bernama Sunville. Suatu ketika dia mendengar jika panti asuhan tersebut akan diambil alih oleh pemerintah karena pemiliknya tak mampu membayar sewa tanah propertinya. Finn berusaha untuk membantu membayarnya secara diam-diam dengan menjual barang-barang hasil curiannya. Diketahui juga Finn memiliki kartu 2 sekop, tapi dia tidak berniat menjualnya karena berpikir itu adalah kartu yang asli. Kemudian setelah itu Finn pergi ke sebuah kasino untuk berjudi dan mencoba peruntungan, tapi jadinya dia malah terlibat dengan orang-orang yang memiliki kartu asli juga. Mereka saling memperebutkan kartunya. Finn berhasil mengambil salah satu kartunya dan berniat menyingkirkan satu orang yang tersisa. Finn pun mencoba menggunakan kartu miliknya dan mendapatkan sebuah kekuatan berupa pistol revolver. Finn pun berhasil mengalahkan orang itu, tapi ternyata orang yang satunya masih hidup dan pada akhirnya Finn pun ditangkap. Selanjutnya Finn dibawa ke sebuah tempat. Di sana dia dijelaskan mengenai kartu remi tersebut yang bernama X Playing Card. Orang yang menggunakan kekuatan kartunya disebut player dan satu player hanya bisa menggunakan satu kekuatan kartu. Finn ditawari untuk bekerja dengan mereka yang berasal dari keluarga Pinnacle untuk mengumpulkan semua kartunya, di mana terdapat 52 kartu. Finn pun menerima tawaran tersebut asalkan dia digaji dan mendapat uang karena Finn ingin menyelamatkan panti asuhan yang telah membesarkannya beserta anak-anak di sana. Finn pun harus bersiap untuk mengorbankan nyawanya dalam perebutan kartu. Lalu kita dikenalkan dengan anggota grup ini yang bernama High Card, yaitu ada Bernard, Chris, Vijay, dan Wendy. Kelompok ini menyamar sebagai penjual mobil klasik merek Pinnacle sebagai kedoknya. Raja Julius Forland memerintahkan mereka untuk mengumpulkan kartunya secara rahasia karena organisasi mafia terbesar di Forland bernama Klondikes juga mengincarnya dan mereka akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kartunya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk jalan ceritanya sejauh ini karena baru berjalan 2 episode. Memang tidak bercerita tentang perjudian, namun konsep di dalamnya mengambil dari jenis permainan kartu yaitu poker. High Card sendiri merupakan jenis susunan kartu di tangan dalam poker. Jika kalian sudah tahu tentang poker, pasti sudah paham jenis-jenisnya. Seperti ada Royal Flush sebagai susunan terkuat atau tertinggi, lalu ada Full House, Two Pair, dan juga High Card atau No Pair sebagai susunan kartu terlemah. Ya, itu saya kesampingkan dulu karena belum akan saya bahas sekarang. Saya akan membahas dulu sedikit mengenai kartunya saja kali ini. Seperti yang dikatakan tadi, terdapat 52 X Playing Card, di mana kartu 2 joker sepertinya tidak ada atau belum dimunculkan. Karena dalam poker juga kartu tersebut tidak digunakan. Sejauh episode 2 ini telah ditunjukkan 6 X Playing Card yang muncul beserta kekuatannya. Pertama adalah milik Finn, yaitu kartu 2 sekop bernama Neonyu Nambu. Kekuatannya adalah memberikan Finn sebuah revolver beserta pelurunya yang tak terbatas, tapi tembakannya hanya bisa lurus saja. Kedua adalah milik Chris, yaitu kartu 5 hati bernama Calories High. Kekuatannya adalah memberikan Chris tubuh abadi selama menjadi player, dan oleh karena itu dia sering makan untuk mengisi kalorinya kembali. Ketiga adalah kartu 3 wajik bernama Marble Rumble milik Bobby Ball. Kekuatannya adalah mampu mengubah apapun yang disentuh menjadi kelereng atau marble.
Keempat ada kartu 10 wajik bernama Unlucky Poki milik Lucky Lanceman. Kekuatannya adalah memberikan keberuntungan pada playernya dan itu membuat playernya susah untuk dikalahkan. Kelima adalah kartu 3 hati milik Robert T. Townsend bernama Rockin' Rock. Kekuatannya adalah pengerasan tubuh. Serta keenam adalah kartu milik Vijay bernama Green Green. Kekuatannya adalah bisa mengeluarkan akar tumbuhan. Meski belum diungkap kartu apa miliknya, namun sebenarnya sudah dispoiler lewat key visual, yaitu kartunya adalah 3 scope. Dan juga terdapat 2 kartu lainnya yang belum diungkap, yaitu milik Wendy adalah Spade atau Ascop, dan milik anggota baru mereka nanti yang akan mulai debut di episode 3 yaitu 7 wajik. Kekuatannya sendiri juga pastinya belum diketahui. Sebenarnya ada satu lagi yaitu milik wanita pencuri di awal episode 1 yang diberi nama Al-Kabum. Kekuatannya sepertinya adalah ledakan. Lalu tadi juga dikatakan jika satu player hanya bisa menggunakan satu kekuatan kartu saja, atau lebih tepatnya kartunya lah yang memilih siapa playernya. Jadi kemungkinan ketika kartu-kartunya tersebar, kartu tersebut telah memilih siapa saja pemiliknya. Oleh karena itu sepertinya playernya tidak bisa menggunakan kekuatan kartu lain dan hanya bisa menggunakan kartunya sendiri. Ya kita belum tahu juga karena ini saja baru berjalan 2 episode. Selain itu kekuatan kartunya juga bergantung pada urutan kartu dari yang terlemah sampai terkuat. Dan dalam poker sendiri kartu nomor 2 adalah yang terlemah dan as paling kuat. Tapi bisa juga as ini nilainya 1. Kartu-kartunya juga memiliki motif seperti yang bisa kita lihat pada kartu Finn dan Chris. Serta ketika seorang player menggunakan kekuatan kartunya itu, mereka akan mengenakan sebuah sarung tangan. Seperti itulah untuk power system di anime ini yang berkaitan dengan permainan poker. Meski ceritanya terbilang biasa saja, tapi worth it lah ditonton buat kalian pecinta anime action. Karena aksinya cukup seru, terlebih kelihatannya bakal banyak aksi gunfight-nya juga. Visual dari anime ini sendiri bagus, desain karakternya juga bergaya dengan fashion. Vibe-nya menurut saya mirip-mirip kayak Persona lah. Awalnya saya mau bahas pas episode satunya udah rilis, tapi karena informasinya masih minim dan belum terlalu jelas, jadi saya coba menunggu untuk episode 2-nya. Dan akhirnya langsung sedikit dijelasin. Mungkin juga sebagian dari kalian berpikir kenapa kok anime musim winter ini anime-animenya nggak terlalu wah banget dan banyak anime isekai-nya. Untuk itu sih saya kurang tahu juga ya, makanya kalian juga sering-sering cari saja rekomendasi anime musim ini yang sesuai dengan selera tontonan kalian. Dan karena selera tontonan saya seperti ini, jadi saya rekomendasikan anime ini buat kalian. Barangkali pengen tahu ceritanya seperti apa. Oke, mungkin itu saja review dari saya buat kalian yang berniat untuk nonton anime ini. Animenya rilis pada Senin malam atau efektif nontonnya adalah hari Selasa yang akan berjumlah 12 episode. Tempat nontonnya di mana Min? Kalau saya download lewat fansub, karena setahu saya streaming legalnya yang sub Indo nggak ada juga di Beestation. Tapi nggak tahu juga di tempat streaming lain, coba kalian bisa cek-cek sendirilah. Baik, terima kasih sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya, like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.